Selamat pagi sahabat Ragam, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selama 30 menit ke depan, Ragam Indonesia hadir menemani aktivitas Anda dengan serangkaian informasi yang menarik dan tentu saja unik dari berbagai daerah di Nusantara. Ada apa saja? Berikut informasinya. Sahabat Ragam, daging iga atau rib adalah bagian daging sapi atau kambing yang terletak di tulang iga atau tulang rusuk. Bagian ini termasuk dari 8 bagian utama daging yang biasa dikonsumsi. Tulang iga biasa diolah menjadi sop, namun juga bisa dimasak dengan teknik semur atau dipanggang. Informasi berikut adalah olahan iga yang unik dan tentunya sedap untuk dinikmati. Olahan iga yang nikmat pertama adalah rawon iga bakar. Rawon atau nasi rawon adalah sajian berupa sup daging dengan bumbu khas yang mengandung kluwek. Biasanya rawon disajikan dengan potongan daging sapi yang dipotong kecil-kecil. Namun di sebuah rumah makan bernama Tenda Biru di daerah Surabaya ini, rawon disajikan dengan daging iga. Daging iga yang bertekstur kenyal memiliki daya tarik tersendiri untuk pecinta kuliner dari bumbu kluwek ini. Membuat sajian nikmat ini pun tidak terlalu susah dan sahabat Ragam bisa mempraktekannya di rumah. Pertama, daging iga dicuci bersih lalu rebus sampai berwarna keputihan. Untuk membuat sop rawon, bahan-bahan yang digunakan adalah cabai, bawang merah, bawang putih, daun jeruk, dan kluwek. Blender semua bahan tadi. Setelah itu masukkan ke air kaldu dari rebusan daging iga tadi. Saat ingin disajikan, barulah daging iga dibakar. Ini bertujuan untuk menjaga kehangatan dan kesegaran dari daging iga ini. Sajikan dengan nasi hangat yang telah ditabur bawang goreng di atasnya. Sajian unik dari daging iga kedua adalah iga kambing isi udang. Sajian unik ini menjadi menu andalan di restoran Illuminer di daerah Walter Mongoonsidi, Jakarta Selatan. Iga kambing isi udang biasa disajikan dengan ubi, tomat, jamur, dan asparagus. Menu andalan dari resto di bilangan Jakarta Selatan ini memiliki kandungan gizi yang tinggi seperti asam folat nabati yang mampu memperbaiki kinerja ginjal. Sahabat Ragam akan merasakan sensasi tersendiri ketika memakan sajian unik ini. Tekstur empuk dan kenyal dari daging iga kambing akan bercampur dengan rasa udang sebagai isiannya. Sajian ini dijamin kaya dengan rasa. Akan terasa lengkap ketika menyantap iga kambing isi udang ini dengan ditemani minuman Blue Passion. Minuman ini terdiri dari lemon dan strawberry yang diberi soda. Lengkap sudah kenikmatan dari sajian di resto ini. Kuliner berikut ini terdapat di daerah Batu, Kota Malang. Ini dia iga goreng bumbu serai. Kuliner yang kaya akan rasa rempah ini ternyata memiliki banyak manfaat, yaitu bisa menyembuhkan sakit kepala. Ini dikarenakan kandungan analgesik yang terdapat di serai. Sahabat Ragam ingin mengetahui cara membuat sajian nikmat ini? Mari kita intip cara pembuatannya. Pertama, siapkan bahan-bahan seperti iga sapi, serai, merica, bawang goreng, kunyit, laos, bawang merah, jahe, dan cabai merah. Potong bawang putih dan bawang merah, setelah itu haluskan semua bumbu tadi. Panaskan minyak goreng, masukkan bawang merah dan bawang putih, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tunggu sampai aroma keluar, lalu masukkan daging iga ke penggorengan yang sebelumnya sudah rebus. Tambahkan sedikit air agar bumbu meresap ke dalam daging iga. Diamkan sebentar agar bumbu lebih meresap. Sebagai toppingnya, berikan bawang goreng dan potongan cabai merah agar lebih terlihat menggoda. Sajikan selagi hangat. Sahabat, rasa dari sajian ini dominan rasa serai dan bumbu yang menyeruak ketika masuk ke mulut. Sungguh nikmat tiada tara. Yogyakarta memang terkenal dengan kuliner tradisionalnya.
Namun siapa sangka jika kuliner tradisional ini dapat diberikan sentuhan kreatif. Seperti halnya menu tengkleng yang satu ini. Jika biasanya kita menemui tengkleng di Solo, Yogyakarta juga memiliki olahan tengkleng yang menarik, namanya tengkleng gajah. Tengkleng merupakan sebutan untuk tulang kambing. Disebut tengkleng gajah karena potongan dan porsinya yang besar. Itulah yang membedakan tengkleng biasa dengan tengkleng gajah di Yogyakarta. Kita intip cara membuatnya yuk, sahabat. Bahan yang diperlukan yakni tulang kambing, jahe, daun jeruk, serai, lengkoas, bunga pala, ketumbar, jintan, garam, dan bumbu penyedap. Nah sahabat, sebelumnya tengkleng atau tulang kambing ini harus direbus selama 1 jam terlebih dahulu di panci pertama. Tujuannya agar empuk dan menghilangkan bau kambing. Tutup pancinya agar tengkleng cepat matang. Setelah itu masukkan campuran jintan, ketumbar, garam, penyedap rasa, dan bunga pala ke dalam wadah panci kedua yang berisi air. Masukkan juga kunyit halus, lalu tidak lupa lengkoas, serai, daun jeruk, dan jahe yang sudah disatukan juga ikut dimasukkan. Aduk-aduk lalu rebus hingga mendidih. Saat rebusan bumbu mendidih, pindahkan tengkleng dari panci pertama ke panci yang berisi bumbu. Aduk agar tercampur merata. Rebus selama 2 jam untuk kematangan yang maksimal. Proses perebusan yang lama ini merupakan salah satu kunci dalam memasak tengkleng. Memasak tengkleng dengan cara ini akan membuat bumbu semakin meresap. Selain itu, bau kambing yang menyengat juga akan hilang. Inilah yang membedakan cita rasa tengkleng gajah dengan tengkleng lainnya. Setelah direbus, tengkleng disajikan dalam wadah yang besar. Agar lebih sedap, berikan taburan bawang goreng dan irisan cabai. Makan tengkleng gajah paling pas jika ditemani sepiring nasi hangat. Selain nikmat, tengkleng gajah juga memiliki khasiat. Sum-sum tulang kambing dapat meningkatkan stamina. Hanya dengan Rp30.000, Anda sudah mendapatkan seporsi tengkleng gajah. Ingin mencicipi kelezatan tengkleng gajah yang lezat dan bermanfaat ini? Sahabat Ragam, Provinsi Gorontalo sebagian besar terdiri dari daerah pegunungan yang membentang dari utara ke selatan provinsi ini. Panorama pegunungan Gorontalo sangat menakjubkan. Pada akhir abad 19, Belanda menjajah daerah ini sampai Jepang mengambil alih. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Belanda mencoba untuk memerintah lagi dengan menciptakan negara boneka. Tetapi penduduk Gorontalo menentang keras, sehingga Gorontalo menjadi bagian dari Indonesia tahun 1950. Dahulu Gorontalo termasuk di Provinsi Sulawesi Utara, hingga akhirnya pada tahun 2001 Gorontalo resmi menjadi provinsi baru ke-32 di Indonesia. Kini Gorontalo tumbuh menjadi provinsi yang memiliki potensi wisata menarik. Nah, penasaran kan dengan kemilau di negeri Hulondalo ini? Ini dia informasinya. Pulau Lampu adalah pulau kecil yang dikelola menjadi suatu resort indah di Gorontalo Utara. Pulau ini berada tepat di belakang Pulau Saronde. Dan kini pamor pulau kecil ini sudah mencapai seantero Nusantara bahkan mancanegara. Ketenaran pulau kecil yang terletak di bagian utara ini menyimpan sejuta pesona yang mengagumkan. Setiap wisatawan yang datang berkunjung dijamin akan merasa puas dan tidak akan pernah melupakan pengalamannya di pulau ini. Pulau Lampu memang wajib dikunjungi oleh para traveler pecinta alam. Namun, Pulau Lampu sendiri berasal dari adanya mercusuar pemandu kapal nelayan dan kapal pelayaran lainnya. Keberadaan mercusuar ini juga menjadi salah satu daya tarik wisata yang amat digemari. Pada waktu tertentu, wisatawan bisa masuk ke menara mercusuar untuk melihat-lihat dan mengabadikannya dalam foto maupun video. Perairan di sekitar Pulau Lampu masih sangat jernih. Dengan warna biru kehijauan yang mempesona, wisatawan bisa menembus pemandangan bawah laut secara langsung dengan mata telanjang. Pemandangan ikan-ikan laut yang beraneka warna mampu menghilangkan stres yang dirasakan karena kesibukannya sehari-hari. Karang-karang laut yang indah pun bisa nampak dari permukaan air laut. Pesona keindahan Pulau Lampu tidak hanya terhenti sampai di situ saja, karena pulau ini diselimuti dengan indahnya pasir putih yang amat lembut. Ada beberapa spot yang bisa dikunjungi wisatawan saat berkunjung ke pulau ini. Salah satunya adalah rumah peninggalan zaman Belanda dengan arsitekturnya yang khas. Ada juga rumah mesin diesel yang digunakan sebagai pembangkit listrik untuk menerangi rumah warga serta menyalakan mercusuarnya.
Selain dua bangunan tadi, ada pula sebuah makam tua yang konon katanya makam tersebut adalah milik dari si penjaga pertama dari Menara Mercusuar yang ada di Pulau Lampu ini. Untuk bisa mencapai rumah peninggalan Belanda dan Menara Mercusuar ini, wisatawan harus menaiki tangga menuju puncak bukit terlebih dahulu. Namun, dari puncak bukit ini wisatawan bisa memandang lebih luas keindahan Pulau Lampu dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sungguh sebuah pandangan tak terbatas dan sanggup menembus cakrawala langit nan luas. Satu lagi wisata Gorontalo yaitu Pulau Saronde yang merupakan pulau kecil tak berpenghuni yang mengandalkan potensi pesona alam dan budaya. Pulau cantik yang terletak di utara Teluk Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara ini mulai dikenal luas karena mampu memikat hati para turis domestik maupun mancanegara. Perairan di sekitar Pulau Saronde dikenal bersih dan tidak tercemar oleh sampah-sampah industri, sehingga sangat layak untuk berbagai kegiatan air seperti berenang, berselancar, menyelam, snorkeling, dan ski air. Bukan hanya hamparan alamnya yang mempesona, masyarakat di sekitar Pulau Saronde juga dikenal memiliki tradisi yang unik. Pada waktu-waktu tertentu, biasanya pada Festival Saronde yang kerap diadakan bulan Juli, mereka sering mengadakan lomba adu cepat ketinting mengelilingi sebuah pulau di sekitar Pulau Saronde. Waktu penyelenggaraan adu cepat perahu tradisional ini merupakan salah satu momen keramaian di Kecamatan Kuandang. Bila beruntung menjadi bagian dalam acara ini, Anda bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat atau menikmati berbagai hiburan dan jajanan khas Gorontalo. Bila hendak melihat keindahan Pulau Saronde, Anda yang datang dari luar Provinsi Gorontalo dapat menggunakan modal transportasi laut. Setelah sampai di Pelabuhan Kuandang, perjalanan dilanjutkan dengan menumpang perahu besar menuju Pulau Saronde dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Sesampainya di Pulau Saronde, Anda tidak perlu membayar biaya masuk alias gratis. Jika memerlukan penginapan, Anda dapat memperolehnya di Kota Kuandang, ibu kota Gorontalo Utara. Di kota ini Anda juga bisa mencari berbagai souvenir dan menikmati menu-menu masakan khas Gorontalo Utara. Bila ingin lebih dekat dengan alam, Anda bisa berkemah di Pulau Saronde. Berbicara potensi wisata, Kabupaten Gorontalo Utara memang tak kalah dengan daerah lain. Bahkan, kabupaten terbungsu di Gorontalo itu memiliki segudang objek wisata. Selain wisata bahari yang kaya akan pulau-pulau eksotik, Kabupaten Gorontalo Utara juga memiliki objek wisata air terjun. Air terjun Bondula berada di Desa Bondula, Kecamatan Kuandang. Nama air terjun itu sendiri diambil dari nama desa tempatnya berada. Dari pusat kota Kuandang membutuhkan waktu sekitar setengah hari perjalanan. Perjalanan dengan kendaraan hanya sampai di Desa Bualemo, Kecamatan Kuandang. Setelah itu siapkan tenaga ekstra, sebab untuk mencapai lokasi air terjun Bondula harus ditempuh dengan berjalan kaki. Selain tenaga ekstra, pengunjung juga disarankan menggunakan alas kaki karet atau sepatu. Pasalnya, selama perjalanan Anda akan banyak melintasi bebatuan yang licin karena tertutupi lumut. Medan yang ditempuh kadang mendatar, menanjak, maupun harus memanjat bebatuan yang cukup cadas. Meski begitu, perjalanan menuju air terjun Bondula dipastikan akan menyenangkan. Gemercik air sungai yang mengalir serta kesejukan udara membuat perjalanan menjadi petualangan yang tak terlupakan. Sesampainya di lokasi air terjun, kelelahan perjalanan akan terbayar. Gemuruh air memecah kesunyian. Aliran air yang jernih dengan konstruksi batuan cadas menjadi pesona nan begitu indah. Sahabat Ragam, selanjutnya kita akan mengolah botol plastik bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat. Botol plastik bekas seringkali kita temui sebagai limbah. Sahabat, tahukah Anda jika botol plastik bekas ini tergolong sampah yang sulit hancur? Dibutuhkan waktu sampai 1000 tahun agar sampah botol plastik bekas ini terurai dengan sempurna. Yuk, kita melihat proses kreatifnya.
bawa botol kosong. Meriam dari botol plastik, Anda pernah mendengarnya? Ini bukan meriam sungguhan loh. Tentunya ini adalah sebuah mainan yang terbuat dari botol plastik yang mampu menghasilkan suara ledakan layaknya meriam. Untuk membuatnya, terlebih dahulu buka tutup botolnya, lalu buat lubang kecil pada bagian bawah botol. Masukkan sedikit air dalam botol agar tercipta ledakan. Masukkan karbit yang telah dipotong kecil-kecil ke dalam botol. Letakkan botol dengan himpitan tanah sehingga membentuk posisi siap menembak, seperti meriam. Kemudian nyalakan api di ujung kayu agar memberi jarak aman dari ledakan. Barulah arahkan api ke lubang bagian bawah botol yang telah terisi karbit. Botol pun akan mengeluarkan suara ledakan beserta apinya. Nah, sahabat, mainan ini tidak bisa dimainkan sembarangan oleh anak-anak ya. Perlu pengawasan dari orang dewasa untuk mendampingi. Tak hanya meriam, sejumlah botol plastik bekas dapat dijadikan mainan mobil-mobilan. Pertama, botol plastik bekas perlu dibuat 4 lubang pada bagian bawahnya. Keempat lubang itu yang akan digunakan sebagai penghubung ban kiri dan kanan. Bahan-bahannya pun cukup sederhana. Bisa dibuat dari potongan sendal karet ataupun tutup toples bekas. Hubungkan ban bagian kiri dan kanan dengan kayu yang telah dimasukkan ke dalam tubuh mobil-mobilan. Sebagai perekat ujung ban, tusukkan potongan kecil sendal karet pada ujung ban. Untuk membuat variasi pada mobil-mobilan, bisa menggunakan botol bekas yang telah dibuka bagian atasnya. Terakhir, agar bisa dijalankan, ikat mobil-mobilan ini dengan tali di bagian depannya dan siap untuk balapan. Wah, seru ya? Mainan kreatif yang mendidik juga menghibur. Sahabat Ragam, Anda memiliki jiwa seni? Tak hanya menjadi mainan, botol plastik pun dapat Anda ciptakan menjadi sebuah benda seni yang mampu menghasilkan nada. Dengan bantuan sedotan, botol plastik bekas dapat disulap menjadi sebuah trompet sederhana yang mampu menjadi pengiring musik. Untuk membuatnya, terlebih dahulu tekan bagian ujung sedotan, gunting bagian ujung sedotan menjadi lancip seperti anak panah. Kemudian saat sedotan ditiup akan menghasilkan suara yang unik. Jika sedotannya panjang, menghasilkan suara yang besar. Jika sedotan pendek, suara yang dihasilkan kecil. Setelah sedotan menghasilkan suara yang unik, barulah saatnya lubangi tutup botol sesuai dengan ukuran sedotan. Kemudian masukkan sedotan ke dalam lubang tutup botol. Kini saatnya buat lubang di bagian tubuh botol. Jika udara keluar, suara seperti trompet dari dalam botol pun akan dihasilkan. Alat musik tiup dari botol bekas ini siap meramaikan konser yang diiringi oleh alat musik dari barang-barang bekas. Kreatif bukan? Sahabat, kerajinan dari botol plastik bekas ternyata dapat juga menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti lampion. Untuk membuat lampion dari botol bekas tidak sulit kok. Pertama-tama, ambil satu botol bekas lalu potong bagian bawahnya. Iris 6 sisi dinding botol, sebelumnya dapat juga dibuat pola dengan spidol. Iris jangan sampai putus dan sisakan ujungnya. Setelah diiris, bagian yang masih menempel ditekuk lalu lipat ke dalam. Tahan sebentar agar bisa terbentuk sempurna. Bagian atas untuk lampion pun sudah jadi. Kemudian kita buat bagian bawah lampion. Ambil botol plastik yang baru, potong bagian atas yang melengkung, iris separuh sisinya dan lipat keluar. Buat juga di sisi hadapannya, jadilah penyangga lampu. Jangan lupa buat lubang melingkar di sisi yang menghadap ke atas, gunanya untuk menyambungkan lampion bagian atas. Kemudian pasang rangkaian lampu. Lubangi tutup botol untuk kabel, masukkan ke dalam lampion, lalu masukkan fitting lampu dalam botol, lem hingga merekat.
Setelah lampu terpasang, kini saatnya menghias lampion dengan mengecatnya. Gunakan cat akrilik yang dicampur air. Warna sesuai selera agar lampion tambah indah. Cat dengan satu arah hingga rapi. Setelah selesai dicat, nyalakan lampunya. Cantik bukan? Selamat mencoba!